Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa di like dulu ya. Dan yang paling utama, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe. Ya teman-teman, terima kasih. Mr. Jack kita, CEO kita untuk mengumumkan satu informasi yang sangat-sangat penting. Jeff tahu bahawa baru-baru ini mungkin kita mendengar khabar-khabar yang tidak tepat di luar ataupun dari haters yang banyak menyerang kita, mungkin menjadikan market ada sedikit takut ya. Jadi hari ini adalah Mr. Jack sendiri akan beritahu informasi yang paling tepat dan informasi daripada aplikasi dan sebagainya. Okey, jadi dengan sangat berhormat kita Jeff mempersilakan kita Mr. Jack CEO untuk membagi ucapan dengan memberi informasi yang paling update untuk semua leader-leader yang paling tinggi di YouTube. Ya. Jadi kita mempersilakan Mr. Jack. Okay, terima kasih Jeff. Halo Big Leader, selamat tahun baru Imlek dan semoga anda semua selamat berlibur ya. Saya sangat senang melihat anda semua hari ini dan kami memiliki beberapa berita yang gembira untuk diumumkan pada hari ini. Saya 100% yakin bahawa anda semua akan sangat senang mendengarnya dan sama bersemangat dengan saya. Pertama dari kami, saya fikir sebahagian besar pemimpin sangat prihatin tentang masalah legalisasi video. Management saya dan tim saya telah bekerja untuk 100% melegalkan video sejak Juli lalu. Mulai dari memilih firma pengacara terbaik untuk membimbing kami melalui proses, membuat semua perubahan yang diperlukan, juga seperti menerapkan semua licensing yang diperlukan. Saya yakin VTuber memahami bahawa model bisnes video cukup inovatif dan tidak benar-benar ada sebelumnya. Inovatif kita menyebabkan proses legalisasi kami memakan waktu yang lama. Selama legalisasi, saya dan tim memutuskan untuk tetap informasinya dari VTubers untuk mengurangkan halangan dan tidak memberi informasi yang penting kepada kompetitor kita. Saya yakin semua VTubers menyadari bahawa terlalu banyak kompetitor yang menyebarkan hoax kepada pasangan, kepada VTuber terkait video. Ternyatanya beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan wang untuk media, untuk orang publik atau bahkan IT hackers untuk cuba menjatuhkan kita. Saya menganggap tindakan ini sebagai takut. Mereka rasa takut pada kita. Mereka tidak tahu bagaimana untuk meniru video. Mereka tidak tahu bagaimana menyalip kita. Untungnya, kami sudah mendapatkan saran yang jelas dari pengacara corporate kami dan pihak pemerintah terkait tentang apa yang harus dilakukan agar memiliki zero masalah di masa depan. Dan kami sedang dalam tahap akhir prosesnya. Untuk mendapatkan proses legalisasi yang lancar sementara saya tidak dapat melakukan perjalanan ke Indonesia selama situasi pandemi ini, kami telah membangunkan tim management di Indonesia dan menunjuk top management yang berpengalaman Pak Prabowo untuk bertindak sebagai manajemen PT Future View Tech untuk membantu kami menangani proses tersebut. So, saya ingin mengundang Pak Prabowo yang telah mengerjakan proses ini sejak tahun lalu untuk menginformasikan semua big leader secara detail. Pak Prabowo, please. Thank you, Mr. Jack. Halo, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Prabowo. Jadi mungkin kalau ini mungkin pertama kali kalau kita bertemu ya. Beberapa waktu lalu mungkin kita sering sekali berbincang-bincang dengan leader-leader
salah satu dari leader-leader besar, top leader yang ada di Indonesia juga, untuk membicarakan dari beberapa hal terkait dari normalisasi dan beberapa hal yang memang kita diskusikan dengan top leader Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kesempatan yang sangat baik bagi kami daripada manajemen Indonesia untuk memperkenalkan diri, karena hari ini adalah hari yang sangat penting. Di bulan ini pun sangat penting bagi kami, karena ada beberapa hal yang akan dalam waktu dekat akan kita umumkan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dari proses legalisasi yang sedang kami urus. Jadi manajemen Indonesia dibentuk dari tahun lalu. Kebetulan saya ditunjuk sebagai manajemen untuk membantu daripada Mr. Jack dan manajemen yang di pusat, karena memang ada beberapa kendala, salah satunya karena di masa COVID ini. Jadi di tahun lalu kami sudah mulai memproses beberapa konsolidasi, menjalin komunikasi dengan kementerian-kementerian terkait dari Satgas Waspada Investasi. Jadi ada beberapa kali pertemuan yang memang kami jalin, yang kami lakukan dalam proses untuk legalisasi kami. Ada dengan Kominfo, ada Kementerian Perdagangan, ada langsung dengan Pak Tongam sendiri, Pak dengan OJK, SWI. Ada beberapa proses yang memang sedang kita lakukan, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa poin penting kesepakatan yang akan kita lakukan dengan SWI, sehingga dalam waktu dekat normalisasi dan legalisasi dari perusahaan PT Future Foodtech akan kembali, insya Allah dalam waktu dekat. Dan sebelumnya mungkin saya juga ucapkan banyak terima kasih karena kapasitas yang seharusnya yang dilakukan oleh para leader-leader atau daripada membernya Fitu. Oleh karena itu kami dari manajemen PT Future Foodtech ucapkan banyak terima kasih atas beberapa hal yang Bapak Ibu sekalian sudah bantu pada kami, dan kami juga ucapkan banyak atau ribuan maaf karena dalam masa proses untuk kita melakukan konsolidasi di kementerian-kementerian di Satgas Waspada Investasi, kami menutup komunikasi atau tidak mengumumkan diri bahwa di perusahaan di Indonesia PT Future Foodtech telah memiliki manajemen yang ada di Indonesia, karena memang banyak beberapa informasi yang akan kita jaga serahasia mungkin, karena kami juga tidak mau mengganggu apabila ada informasi yang bocor. Nah, mungkin beberapa hari ini juga banyak sekali haters yang menyerang Bapak Ibu sekalian. Saya tahu, kami semua tahu, dan berbagai leader juga tahu. Jadi bagi kami memang banyak sekali haters yang memang sudah menyerang kita, dan bagi kami haters kecil ataupun besar, bagi kami itu adalah haters, sama aja haters. Dan yang paling tahu akan proses dari perusahaan ini adalah kita Fitubers, dan kita juga yang manajemen, karena kita tahu proses sampai sejauh mana. Kita sampai sekarang tidak pernah sedikit pun untuk tidak ingin meneruskan dari bisnis PT Future Foodtech, karena perusahaan ini dan member-member yang sudah membantu kami itu adalah segalanya bagi kami. Jadi dari tahun lalu sampai sekarang, perusahaan sudah mulai membentuk beberapa timeline waktu
yang memang timeline ini sudah kita siapkan sedemikian rupa, hingga kami juga mempersiapkan kantor yang resmi kami. Kami sudah membeli kantor, hanya saja memang kami belum bisa mengumumkan karena masih dalam proses renovasi. Kami tahu kalau kita umumkan sudah pasti belum jadi pun akan dikunjungi banyak sekali member yang ingin tahu lokasinya di mana dan ingin mungkin berfoto-foto selfie seperti itu, karena memang semangat daripada leader itu sangat luar biasa, dan saya kagum dengan Bapak Ibu sekalian di sini, karena di masa yang selama ini kita digoncang banyak sekali cobaan, dan Bapak Ibu sekalian bisa berdiri tegak dan bahkan membela PT Future Fitech, membela Fitu, membela ekosistem yang ada di dalamnya. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya juga ucapkan permohonan maaf yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa selama ini bukan kami mau menutup diri, karena kami ingin bekerja secara bukan mau merahasiakan, hanya ingin ada beberapa hal dari informasi yang kami terima, kami tidak ingin sampai bocor. Kita ingin menjaga proses normalisasi ini sebagus mungkin, dan jadi tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai manajemen di Indonesia, saya menjamin akan keberlangsungan bisnis ini. Dalam waktu dekat, mungkin Mr. Jack juga nanti akan mengumumkan, dalam waktu dekat kita akan ada beberapa perubahan-perubahan yang sangat hebat. Perubahan yang nantinya bukan hanya mendapatkan opportunity daripada Fitu, tapi ada beberapa opportunity yang besar yang akan menambah daripada pundi-pundi pendapatan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf dari manajemen Indonesia. Selamat siang. Saya kembalikan pada Mr. Jack. Mr. Jack, thank you. Okey, terima kasih ya Pak Bowo. Thank you. So, berita yang gembira daripada Pak Bowo adalah bahawa kami telah menyelesaikan semuanya dan mengirimkan perubahan yang diperlukan serta perencanaan masa depan video untuk persetujuan pihak terkait sekarang. Kami sekarang sedang mempersiapkan video 3.0. Video 3.0. Saya fikir sebahagian besar pemimpin besar di sini telah bersama kami sejak video 1.0, dan saya rasa sebahagian besar dari anda dapat melihat perbezaan besar antara video 1.0 dan video 2.0. Saya dapat berjanji kepada semua leader bahawa video 3.0 akan jauh lebih besar dan juga lebih baik dibandingkan dengan video 2.0 saat ini. Di video 3.0, semua yang dinikmati oleh VTuber sekarang akan tetap sama jika tidak lebih besar. Hanya saja kami akan mengubahkan cara teknis yang 100% legal. Selain itu, kami juga sedang dalam tahap persiapan yang terakhir untuk memperkenalkan video tahap kedua. Kami akan memperkenalkan sistem yang baru untuk bekerjasama dengan video. Kabar baiknya, VP akan dapat digunakan di sistem baru. Dan dengan bantuan dari sistem baru ini, nilai VP akan sangat meningkat hingga mungkin 2 atau 3 kali lipat nilainya sekarang. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua big leader yang telah bekerjasama dengan video. Video adalah platform social media yang bukan milik perusahaan, bukan milik saya, tapi dimiliki oleh semua VTuber. Video adalah seperti rumah kita, dan kita semua adalah seperti anggota keluarga. Kita harus melindungi rumah kita bersama-sama, dan kita harus melindungi video bersama-sama. Setelah kami menyelesaikan masalah legalisasi video,
VTube akan terus menjadi perusahaan social media yang terkuat di Indonesia. Long life VTube. Terima kasih. Terima kasih, Jeff. Okey, terima kasih kepada Mr. Jack yang sudah memberi informasi-informasi terbaru yang saya yakin akan sangat membawa semangat kepada semua member-member ataupun teman-teman keluarga YouTube kita. Jadi tentang legalisasi, saya percaya Mr. Jack sudah menerangkan prosesnya bagaimana. Sudah disampir tahap akhir. Ya, semuanya sebenarnya semuanya under control. Jadi mungkin baru-baru ini kita selalu mendengar kabar-kabar daripada luar, daripada hater yang negatif terlalu banyak. Jadi mungkin teman-teman kita rasa takut ya. Tapi yang sebenarnya yang paling takut adalah hater dengan kompetitor. Sebab sangat obvious YouTube menumbuh dengan sangat cepat dan kita keep going, kita continue untuk menumbuh yang macam Mr. Jack Habak sudah bercakap bahawa YouTube 3.0 yang akan datang. Dan di 2021 tahun ini saya yakin YouTube akan menjadi lebih baik. Jadi teman-teman kita jangan panik, dan informasi yang Mr. Jack bagi hari ini, yang diberikan hari ini, berikan tadi, kita bisa sebar, share kepada semua orang, seluruh member YouTube di Indonesia. Ya, ini bisa di-sharekan kepada semua orang ya. Yang jadi yang selanjutnya, saya Jeff ingin mempersilakan Pak Nawal untuk membagi penjelasan sikit selepas Mr. Jack. Mungkin bahasa Mr. Jack kita kurang. Jadi Pak Nawal bisa tolong menerangkan lagi baik untuk teman-teman kita ya. Jadi di sini ingin mempersilakan Pak Nawal. Ya, Pak Nawal. Oke, terima kasih Mr. Jeff. Terima kasih juga untuk Mr. Jack dan Pak Prabowo yang telah membuat kita semua berkumpul di sini dengan penuh harapan. Tentunya kami semua merasa bahwa itu dari awal sekali memulai, dan kami sudah rasakan begitu komitmennya. Jadi kami tidak akan ada keraguan lagi ya, untuk kami percaya penuh dengan manajemen. Nah, teman-teman semua, begitu mendengar penjelasan dari Mr. Jack, saya sangat terharu sekali, teman-teman. Begitu luar biasa semua hal yang sudah kita lakukan, yang sudah kita rasakan, semua hal yang sudah kita perjuangkan ini, kita bisa melihat bahwa kita tidak sendirian, teman-teman. Hanya omong kosong haters yang mengatakan perusahaan hanya diam-diam saja. Tapi hari ini semua menyaksikan, para pemimpin Platinum, PLC, dan bahkan top Diamond juga menyaksikan bahwa manajemen dari tahun lalu sudah berjuang, bekerja keras, teman-teman. Itu hadir bagi saya adalah sebuah inovasi bisnis. Mungkin teman-teman juga bernilai dengan yang sama. Itu hadir seperti COVID-19, teman-teman, di mana semua pihak, bahkan kita semua juga sama, kita tidak tahu. Dan COVID adalah virus yang belum dikenali oleh dunia medis, sehingga banyak sekali orang punya persepsi. Ada yang mengatakan virus ini biasa-biasa saja, ada yang bisa bilang juga virus ini mematikan, dan lain segala halnya. Begitupun sama seperti VTube, teman-teman. Itu muncul sebuah inovasi bisnis, sesuatu hal yang baru ditemukan, sehingga banyak pemikiran-pemikiran liar yang berkembang di luaran sana, sehingga
banyak penilaian yang mungkin bisa dibilang mereka keliru, teman-teman. Karena bagi saya, kita adalah VTuber, kita adalah internal dalam ekosistem. Sehingga kitalah penyambung, kitalah wajah VTuber sesungguhnya. Jangan dengarkan orang-orang yang memiliki pandangan yang tidak tepat, teman-teman. Mr. Jack tadi juga mengatakan bahwa YouTube ini adalah platform yang dimiliki tidak cuma hanya perusahaan, tapi YouTube adalah sebuah ekosistem yang besar saat ini sudah bertumbuh. Jumlahnya pun tak terhentikan, teman-teman. YouTube terkonfirmasi oleh para haters dan kompetitor dengan begitu pertumbuhannya cepat, besar, sehingga ini adalah ancaman besar bagi mereka. Sehingga banyak pihak yang ingin memanfaatkan situasi-situasi yang kita sedang berproses. Setiap dalam perjalanan sukses pasti akan ada terbentur, teman-teman. Tapi terbentur, ya, untuk kita akan menemukan bentuk yang sesungguhnya. YouTube yang baru akan menampilkan sebuah opportunity yang sangat besar dan tentunya legal. Inilah satu hal yang tidak disukai oleh para haters, teman-teman, oleh para kompetitor. Karena YouTube sudah memasuki tahap akhir dalam proses normalisasi. Inilah yang mereka takuti. Karena begitu YouTube menjalankan aktivitas secara dukungan pemerintah, saya yakin akan banyak sekali dan kompetitor-kompetitor yang merasakan bahwa ini ancaman yang luar biasa bagi mereka. Teman-teman semua, kita mesti belajar dengan banyak ekosistem yang sudah berhasil sebelum kita bertumbuh sebagai VTubers. Kita tahu bahwa banyak sekali ekosistem, semisal seperti ketika muncul YouTube awal pertama kali, saya tahu bahwa sekelompok orang yang akhirnya ya, sebuah profesi yang diidam-idamkan oleh banyak orang, diimpi-impikan bahkan kalau saya tanya anak saya, kalau besar mau jadi apa? Mau jadi yang namanya YouTuber. Sebuah profesi yang dulu dianggap seperti main-main. Ketika mereka memulai sebuah profesi yang cuma hanya upload video kehidupan sehari-hari, menceritakan sebuah kehidupan dan diupload video, dan dimana mungkin ketika para YouTuber memulai, mereka tidak mendapatkan hasil dan di awal, teman-teman. Tapi mereka sangat yakin ini apa yang mereka sedang perjuangkan itu adalah sebuah opportunity untuk masa depan. Dan terbukti saat ini. Sangat terbukti. Berapa banyak sekarang YouTubers yang sudah memiliki income yang fantastik, teman-teman. Bahkan ratusan juta, bahkan miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang ratus miliar, teman-teman. Ini adalah satu bukti bahwa yang bertumbuh dari ekosistem ini akan tidak terkalahkan. Jadi yang membuat semuanya bisa sukses, ini semua tergantung dari ekosistemnya kita. Begitupun yang kita tahu saat ini, kita sudah tahu bahwa dunia telah berubah banyak. Salah satunya adalah tentang digital currency. Kita tahu di saat fenomena yang namanya Bitcoin, ketika dulu mereka memulai, bahkan ditawarkan secara gratis kepada setiap orang. Banyak orang yang meragukan itu akan terjadi sebuah opportunity besar. Tapi ada sekelompok orang yang meyakini, sebuah ekosistem yang meyakini, dan mereka membahu-membahu membangun, dihancurkan, dirumorkan ini itu, tapi mereka berhasil membuktikan sehingga ekosistemnya terbangun, dan akhirnya saat ini nilai mereka sangat-sangat bertumbuh, teman-teman. Inilah yang disebut dengan ekosistem. Dan banyak lagi, teman-teman. Kita melihat platform yang sudah ada di Indonesia. Kita tahu bahwa ketika dulu ada satu platform transportasi online, ketika mereka memulai, saya pernah baca sejarahnya, hanya dimulai dari sekian puluh driver yang dimana saya yakin di awal
secara finansial mereka juga tidak tidak mencukupi, bahkan dianggap sebelah mata, ya. Tapi para driver ini membangun ekosistem, merekrut driver-driver lainnya untuk melihat sebuah profesi masa depan yang namanya ojol, teman-teman. Ya, akhirnya saat ini mereka diterima bahkan menjadi solusi bagi lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Ini adalah ekosistem, teman-teman. Karena semangatnya para driver meyakini, melayani dengan baik, menjawab tantangan, dan tidak terprovokasi dengan situasi memanas saat itu, sehingga mereka juga terus berkonsultasi dengan pemerintah. Saat ini mereka sudah legal, teman-teman. Itulah yang kita harus lihat, inspirasi-inspirasi seperti itu. Mereka diguncang, mereka difitnah, dan mereka bahkan diviralkan di semua berita. Mereka dianggap tidak legal. Mereka dianggap bahwa bisnisnya tidak mengacu kepada aturan negara. Tapi fakta demi fakta bahwa masa depan pasti akan berubah. Cara bermain sebuah bisnis juga akan berubah, teman-teman. Kita tahu bahwa kita sudah berada di tempat yang sangat tepat, yaitu VTube sebagai inovasi sebuah platform baru, bisnis model yang nantinya ekosistem ini akan menguntungkan banyak pengguna. Ekosistem ini akan memberikan banyak peluang-peluang lainnya. VTube hanya gerbang masuk aja, teman-teman. VTube akan memberikan berbagai macam peluang lainnya dengan big data yang Anda sedang bangun bersama dengan VTube. Jadi hanya Anda kerjakan satu kali, begitu VTube bertumbuh, VTube membuka opportunity lainnya, Anda akan terus mendapatkan keuntungan, Anda terus mendapatkan keuntungan. Disitulah para haters dan kompetitor tidak suka, teman-teman. Karena VTube dan telah membangun sebuah ekosistem dipimpin oleh Anda semua. Semua bertumbuh dan dengan satu komando. Inilah yang kita sebut dengan sebuah ekosistem yang kita harus pertahankan. Teman-teman, saya juga minta maaf kepada teman-teman semua karena situasi yang memang saya dan Pak Wibert yang mengharuskan juga membantu manajemen sehingga kita berdua yang saat ini baru bisa tampil ke depan Anda semua, teman-teman, kembali. Tapi saat ini juga saya juga mengkonfirmasi saya akan memberikan waktu yang lebih banyak. Dan saya mengajak seluruh pemimpin di sini. Anda semua adalah tim pemimpin-pemimpin dari mungkin sudah dari ribuan, puluhan ribu orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang Anda pimpin. Sudah saatnya kita tampil, teman-teman. Sudah saatnya para pengikut Anda, para tim Anda membutuhkan sosok yang tangguh, sosok yang memberikan arah masa depan yang sangat cerah. Kita harus memberikan waktu kepada mereka, membantu mereka, sehingga para tim kita, para pengikut kita tidak lagi punya waktu untuk mendengarkan isu-isu negatif, untuk terpengaruh oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan di belakang ini. Mungkin aja sekelompok orang itu sedang menyusup di dalam internal kita, tapi bagi saya itu akan tidak pengaruh. Karena begitu kita umumkan satu komando, kita semua turun langsung dengan hadir 1.000 orang ini, dan sehingga 1.000 wajahnya akan tampil di depan semuanya. Saya yakin jumlah kita jauh lebih besar dibanding mereka. Mari teman-teman semua, kita perkuat ekosistem. Kita tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Memang tidak mudah. Tapi sesuatu yang kita sedang mulai ini adalah sesuatu hal yang akan menjadikan kita sebagai pionir. Saya bayangkan ketika nanti VTube bertumbuh, berkembang, dan bahkan VTube akan from Indonesia to the world. VTube akan membuka bisnis lainnya di luar negeri. Anda yang sudah mulai di Indonesia, Anda yang sudah seperti yang Ibu dikatakan oleh Pak Wilbert, Anda yang sudah menaruh piring di tangan Anda akan bisa menyajikan tidak cuma hanya untuk keluarga Anda makan,
tapi bisa menyajikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah masa depan, sebuah hal yang bisa untuk membangkitkan ekonomi kita. Teman-teman, fokus dan percayalah, perusahaan sudah memberikan sebuah jalan. Tidak cuma hanya jalan untuk masa depan kita, tapi perusahaan sudah menyiapkan sebuah platform. Jalan untuk tidak cuma ketika kita hidup, tapi akan diwariskan kepada masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita, teman-teman. Mari di sini ya kita semua yang tahu bahwa berita-berita bahkan serangan-serangan internal yang kita lihat bahwa mereka semakin melakukan serangannya secara terbuka-bukaan. Kita pun harus lebih agresif. Kita menyerang dengan elegan, teman-teman. Kita membuktikan kepada mereka bahwa kita adalah VTubers. Yes, I am VTuber. Dan mereka tidak akan bisa macam-macam ketika para pemimpinnya solid. Ketika para pemimpinnya tidak takut. Ketika para pemimpinnya terus bertumbuh. Ini yang kita perlukan untuk bisa membangun ekosistem. Sehingga di kemudian bisnis VTube, apa yang Anda sedang kumpulkan, apa yang sedang Anda lakukan saat ini, nilai-nilai yang akan Anda tumbuhkan saat ini akan jauh lebih menguntungkan. Teman-teman semua, saya sudah rindu dengan bertemu dengan Anda semua secara langsung. Bahkan saya sedang membayangkan jika suatu saat nanti kita berdoa Indonesia segera pulih dari pandemi, saya sudah membayangkan ada sebuah panggung yang sangat megah, panggung yang sangat besar, teman-teman. Panggung yang dimana disitulah tumpah semua cerita kita disakiti, kita dihina. Panggung itu adalah sebagai bukti. Panggung yang besar, yang megah, yang begitu mewah, begitu meriah akan siap untuk Anda. Ketika nama Anda dipanggil nanti, ketika nama Anda telah membantu banyak orang, Anda akan tahu, Anda akan semakin bersyukur. Hari ini Anda berjuang adalah sesuatu yang akan untuk kehidupan banyak orang di kemudian hari. Terima kasih teman-teman. Setelah ini saya ingin mendengarkan juga inspirasi dari salah satu top reader, The First Diamond dan pasangan Diamond Indonesia. Saya akan memanggil untuk kesediaannya Ibu Yunita dan Pak Fernando untuk sharing. Terima kasih teman-teman semua. Salam satu komando, long life VTube.